Dua Jabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya awali dengan motivasi dulu ya. Terima kasih kepada Teh Yoni yang menyarankan Dewan Profesor untuk host karena memang relevansinya ada di sini. Mengapa Dewan Profesor menginisiasi meeting ini? Apa sih pentingnya ranking? Ya? Karena kan kalau kita lihat salah satu tugas dari Dewan Profesor itu kayaknya agak jauh-jauh ya dari ranking. Karena terkait dengan lebih banyak memikirkan problem ya atau masalah yang urgent ya di Indonesia ya, di bangsa yang lebih luas lah ya, bukan semata ranking sebuah universitas. Nah, memang tujuannya memang itu. Ya. Jadi karena memang motivasinya itu persis itu. Ya. Nah, karena memang saat ini kita ngerasa bahwa ada masalah ya di Republik inilah, di Indonesia ini ada masalah. Gitu. Ada masalah yang menurut saya deserve to be menjadi attention dari intelektual. Deserve to be attention of intellectual. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini bukan Unpad semata, enggak saya untuk implikasinya untuk Unpad ya, tapi ini lebih berbicara masalah problem masyarakat yang ada di Indonesia sekarang ini yang terkait dengan kehidupan akademik. Jadi ini benar-benar konsep isu tentang yang domain ya dari Dewan Profesor dari kaum intelektual. Nah, oke, izinkan saya share dulu masalah apa sih? Ya, masalah apa? Saya share screen. Saya ini mau share semua screen aja karena teknis banyak sekali hal yang saya ingin share. Jadi saya ingin share semua screen. Nah, ini pertama teman-teman semua bahan yang akan saya share di sini ini ada di sini di alamat ini. Jadi sekarang pun bisa langsung dibuka di browser itu ada semua. Jadi kita transparan aja. Jadi untuk supaya teman-teman bisa langsung men-share-nya dengan yang lainnya. Nah, ini. Oke. Nah, pertama yang ingin saya share ini langsung aja ya. Apa yang menjadi masalah di Indonesia ini. Nah, ini ada artikel ditulis oleh Macavek dan Srolek baru aja 2021 ya di jurnal yang cukup bagus ya, jurnal Q1 kalau tidak salah. Yang ini sih internet. Oke, jadi dia mempublish studi tentang cross country behavior atau cross country difference dari predatory policing ya, dari jurnal abal-abal lah basically. Ya. Yang isinya itu sangat mencemaskan. Kenapa mencemaskan? Karena kita lihat link ini dari papernya juga. Ini Indonesia adalah negara kedua paling gelap gitu ya. Suram ya. Setelah Kazakhstan. Jadi ini adalah persentase predatory journal article in total article. Jadi Indonesia itu korban dari tukang tipu di negara lain ya. Di India dan lain-lain ya. Yang publish di jurnal-jurnal yang memang niatnya untuk menipu gitu loh. Itu masalahnya. Dan ini masif gitu loh. National scale, at the national scale, sampai ke detect di artikel seperti ini. Itu problemnya sebenarnya. Saya rasa ini concern yang perlu kita kita cermati gitu ya. Nah ini table 2 lihat ya. Indonesia itu artinya apa sih ini? 16% jurnal Indonesia itu masuk ke jurnal abal-abal predatory gitu loh. 16% itu kan kalau hampir ke 20% itu kan hanya 1 dari 6 artikel yang kita publish itu adalah artikel terkena tipu, artikel korban tukang tipu gitu loh. Kan sayang apalagi kalau kita mengeluarkan effort yang kuat, banyak uang hidup kita ya setahun-tahun hanya untuk menjadi bagian dari korban penipuan. Nah ini yang jadi masalah adalah orang tidak peduli ini kita korban tipu atau bukan, kita selalu mengglorifikasinya baik diri sendiri maupun lembaga maupun negara. Nah, selain itu yang menjadi concern saya sama tone-nya itu adalah
artikel ini yang kedua yang dipublis di jurnal sama. Yang membahas tentang merebaknya conference proceeding di negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, Indonesia itu ledakan conference proceeding-nya cukup parah sekali. Ya. Saya mau liatin dulu sebelum jelasin kenapa ini masalah. So what gitu ya. Nah, ini sampai di sini di Indonesia ya mungkin ya. Jadi di antara negara yang lain ya itu kita paling Indonesia paling parah, terutama yang Scopus Index ya. Dan menjadi bagian dari bahkan temuan penting dari artikel ini. Jadi dia bilang kenapa Indonesia meningkat? Ada dua kata dia kemungkinannya. Pertama karena memang database-nya yang berkembang. Jadi artinya apa? Artinya dulu itu scope proceeding itu sedikit di dalam database dunia, sedikit porsinya. Jadi ada dua kemungkinannya. Pertama mungkin database-nya berkembang, ya sehingga orang bisa publish di sana, atau hanya unik to Indonesia gitu loh. Ternyata ini unik to Indonesia, bukan database-nya yang berkembang, tapi dunia yang mengakomodasi permintaan orang Indonesia. Basically itu intinya. Jadi the conclusion suggests that conference proceeding are inclusive. That yang Indonesia nih. This trend was not the result of expanding database coverage, but may be linked to a rapid increase in a conference locally hosted Indonesia. Jadi intinya apa? Intinya IOP dan lain-lain itu memang meng-cater the needs spesial untuk Indonesian case. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini problem? Kenapa ini problem? Apakah apa salahnya, apa jeleknya gitu? Oke. Ini ada sejarahnya ya. Yang jelas kalau kita lihat dengan seksama, conference proceeding ini itu awalnya itu hanya standar dipakai ya oleh disiplin ilmu tertentu. Salah satunya dua yang terpenting itu adalah elektro dan computer science. Nah, karena mungkin kebetulan yang membuat aturan di Jakartanya itu adalah related to these two disiplin, maka dibuatlah aturan seperti itu. Yang awalnya itu 30 kita kredit kalau conference proceeding, kemudian 40 untuk jurnal kan. Sementara conference proceeding itu jauh lebih mudah untuk masukannya ya, untuk dapatnya dan lain-lain, dan bisa dibuat sendiri gitu loh, bikin conference sendiri, undang bayar lembaga pengindeks, kemudian kita review sendiri dan jadi. Nah, yang lebih parah adalah selain untuk individual kepangkatan, ini juga dipakai sebagai basis untuk meranking universitas di Indonesia, misalkan ya untuk mendistribusikan anggaran. Nah, ini yang jadi sumber permasalahan. Nah, sehingga ya udah daripada saya capek-capek jurnal 40 poin, mendingan saya 2 kali aja ikut conference di perguruan tinggi tetangga. Nah, kalau ini meningkat oke. Yang jadi masalah adalah kalau ini meningkat disproportionately, ya. Ini yang jadi masalah. Nanti saya jelasin masalahnya kemana. Oke. Nah, terus nah, selain itu ada satu lagi terakhir yang ingin saya share. Ini adalah hasil analisis saya terakhir mungkin beberapa bulan lalu ya, sempat saya tweet menganalisis siapa saja yang publish di jurnal bermasalah di Scopus, kan jurnal yang bermasalah di Scopus. Jurnal bermasalah di Scopus karena publication concern, artinya dia memang ada isu di jurnal yang relatif meragukan lah ya. Nah, hasilnya menunjukkan ada dalam beberapa tahun terakhir ada 7.000-an ya, ada 7.000-an paper yang dipublish oleh orang Indonesia yang yang publish di jurnal yang questionable, yang didiskontinue oleh Scopus. Ini basically meragukan lah ya, menuju ke abal-abal lah basically itu ya, ada 7.000 gitu loh. Kedua di dunia gitu ya. Nah, ini Twitter ini sempat menghebohkan negara Malaysia karena saya dihubungi sama wakil rektor Universitas Kebangsaan Malaysia ya, yang ingin tahu saya bagaimana ngitungnya. Saya bilang, saya jelasin nih, saya datanya kan saya selalu transparan kalau menghitung, ya kasih semuanya Excelnya, dan dia bilang terima kasih karena Twitter Anda katanya menjadi menghebohkan negara kami.
Dan kami semua sepakat akan mengejar siapa 4.000 orang ini. Jadi tujuan saya ingin menghebohkan Indonesia, tapi jadi menghebohkan negara tetangga, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Nah, bagus-bagus aja gitu. Nah terus nah sekarang kenapa ranking? Apa kaitannya dengan ranking? Kaitannya dengan ranking ini adalah, jadi tujuan dari ini sebenarnya dikejarnya itu nanti adalah kan sebenarnya ingin meningkatkan performa kinerja kita, KPI kita gitu ya. Dan salah satunya untuk supaya kita rankingnya tinggi, karena ranking penting, nanti saya jelasin kenapa relevan. Tetapi yang jadi masalah ini adalah menjadi backfire kepada tujuan semula gitu loh. Selain menciptakan kondisi intelektual akademik di Indonesia yang menurut saya menyedihkan seperti ini gitu. Karena banyak orang menipu diri sendiri ya, menipu lembaga bahwa kita hebat dan lain-lain. Nah, ini saya rasa tidak sehat gitu ya. Tidak sehat dan harus ada yang mengingatkan gitu. Dan saya termasuk orang yang mengingatkan lama sekali ya. Nah, kalau kita masuk ke sini sebelum ke mana-mana ya. Kalau saya boleh boleh mengistilahkan kenapa ranking? Apakah ranking relevan? Mungkin saya istilahkan itu atau analogikan itu sebagai bus sekolah ya. Kebetulan saya ini punya miniatur bis sekolah. Jadi kalau menurut saya analogi yang cukup bagus itu adalah kalau kita itu ya, kaum akademisi itu adalah supir dari bus sekolah. Ya. Kita punya mandat untuk membawa anak-anak ini gitu ya ke sebuah tempat yang ingin dituju gitu ya. Nah, apa tempat yang ingin kita tuju? Ya. Nah, tujuan kita adalah kita ingin membawa orang-orang ini, anak-anak ini ya, ke sebuah oase, ya, di mana oase itu adalah suatu tempat yang semua orang sejahtera melalui pengembangan ilmu pengetahuan, ya, teknologi, dan juga semua orang berkontribusi pada pengembangan peradaban dan kemanusiaan. Ya, jadi itu menurut saya tujuan dari kita semua. Termasuk universitas itu ya. Ini yang utama gitu. Nah, ranking itu apapun itu THE, QS itu menurut saya hanya rambu-rambu di jalan aja dan juga di dalam panel kokpitnya si bus itu ya untuk membantu kita ya, memastikan bahwa kita itu on the right track gitu loh. Bukan tujuan, on the right track. Dan itu penting kan, baik deh. Dan tujuan itu, dan untuk ranking ini bagusnya kita bisa memonitornya secara vertikal ya, artinya kita tuh bisa mencapai tujuan, jadi jalannya benar gitu ya, path-nya, alurnya benar, dan juga horizontal. Kenapa horizontal? Supaya kita lihat kiri kanan itu kita tidak ketinggalan orang lain. Ada di bis sekolah itu ada ini spion gitu loh. Spion untuk melihat di kiri ada orang yang ngejar kita nggak, di kanan ada orang yang ngejar kita nggak, di depan kita lampu-lampu oke nggak, rambu-rambu jalan oke nggak. Nah itu esensi dari ranking. Gitu. Jadi kita itu hidup bukan untuk ranking, tapi ranking bisa membantu kita ya. Dan seperti layaknya tools, pisau, ya bisa bermata dua. Jadi kita ambil yang gunanya. Kenapa bisa bermata dua? Karena kalau kita hidup bertujuan untuk ranking tanpa melupakan apa maknanya dari kegiatan kita, itu ranking itu bisa dimanipulasi dengan mudah dimanipulasi, ya. Dengan mudah dimanipulasi. Nah, sekarang kita masuk ke sini lagi. Nah sekarang kita masuk ke salah perankingannya, ke teknisnya sedikit. Ya. Nah, ini ada Times Higher Education. Times Higher Education ini metodologinya apa? Jadi ada beberapa perankingan di dunia. Dua yang utama itu adalah Times Higher Education dan QS. QS saya nggak pernah ingat judul apa, kepanjangannya apa, karena susah spellnya. QS, duanya terkait gitu ya. Cuman menurut pandangan saya pribadi, nanti saya jelasin kenapa, itu TH itu menurut saya lebih baik dilihat daripada QS. Ya. Dan di Indonesia seingat saya, itu tidak ada yang mana yang lebih di-prefer sama negara juga. Semua ranking kita pakai, apalagi TH QS. Ya, duanya kita pakai. Jadi tidak ada kita harus QS, kita harus TH, enggak. Menurut saya dua-duanya penting dilihat dan juga tidak ada yang resmi. Nggak boleh negara membuat sebuah resmi atau nggak resmi gitu ya. Karena itu monopoli. Bisa melanggar undang-undang. Nah jadi TH itu apa yang diukur oleh THE? Nah THE itu mengukur
mengukur 13 indikator. Ini saya lihat, saya tunjukin di sini ya supaya lebih jelas ya. Di sini. Nah, THE itu ada 13 indikator. Dari mulai reputation survey. Jadi 13 indikator ini dikelompokkan menjadi 5 tema. Ya, ada teaching, total bobotnya 25%, ada research, total bobotnya 30%, ada research influence, total bobotnya 30%, ada international outlook, total bobotnya 7,5%, dan ada industry income, total bobotnya 7,5%. Jadi 13 indikator ini yang paling besar bobotnya adalah satu indikator, yaitu citation per papers. Nanti saya jelasin apa itu citation per paper, tapi ini istilahnya itu FWCI, Field Weighted Citation Index. Jadi dia sudah menyesuaikan disiplin. Jadi tidak biologi disamakan dengan sastra, enggak, itu udah di-adjust supaya indeksnya itu comparable across disiplin gitu ya. Nah, ini yang menjadi indikator dari THI. Saya ingin menekankan mana indeks yang paling besar, mana bobot yang paling besar, citation per paper 30%. Stand out ya. Nah kemudian catatan lain ya. Catatan lain kalau kita lihat di sini, THI itu ya, dia berbasis kepada survei juga. Nih, yaitu reputation survey untuk teachingnya 10% dan research survey terkait research kinerja kita 15%. Jadi ada 25% komponen dari THE yang ditanyakan ke orang secara subjektif, gitu ya. Ini berbeda dengan QS, di mana QS itu bobotnya itu adalah 50% yang ditanyakan ke survei. Apa kelemahannya dan keunggulannya kalau kita berbasis tergantung kebanyakan kepada survei? Itu berarti bias against new universities. Karena kan reputasi dibangun lama. Jadi universitas yang udah bereputasi banyak dia akan menang terus gitu loh. Sementara yang baru-baru enggak. Buat kita unggul apa enggak? Menurut saya ya bisa dua-duanya. Nah, cuman yang jadi masalah membangun reputasi ini itu adalah memakan waktu lama. Nah, inilah salah satu sebabnya mengapa dunia ini lebih senang lebih prefer untuk menggunakan THE daripada QS karena lebih objektif indikator-indikatornya. Dan juga pengalaman pribadi saya dalam menganalisis data, THE itu jauh lebih transparan daripada QS. Karena saya bisa lihat, bahkan nanti saya tunjukin, saya bisa menghitung overall score-nya sendiri gitu ya, dengan data-data mereka. Dan kenapa itu? Salah satunya ya, karena THE itu ini kok nggak ada ya. THE itu perankingannya itu diaudit oleh PricewaterhouseCoopers. Ini ada laporan auditnya di sini. Ya, ada laporan auditnya. Nah, sementara QS enggak. Ya, QS enggak. Ini kalau mau ini ada laporan audit dari Times Higher Education yang ditandatangani oleh auditor dari PwC. Dan ini yang ditekankan transparansi, jadi kita bisa buka. Nah, kalau QS itu berbeda. Ya, ini QS datanya. QS. Oke, sambil menunggu. Oke. Nah, kalau QS pembobotannya itu kita lihat. Jadi ada survei academic reputation 40% ini ditanyakan kepada 130.000 expert ya di dunia ya. Tapi ini dunia ya, 130.000 dunia disurvei untuk ditanyakan. Kemudian academic reputation-nya. Ya, academic reputation itu berarti lebih general ya, baik ke teaching, research digabung di situ. Kalau di THE tadi itu ditanya spesifik tentang research-nya atau tentang teaching-nya gitu ya. Tentang research-nya itu bobotnya lebih besar, 15%, tentang teaching-nya 10%. Nah, ini ditanyakan. Nah, berarti ini kan yang subjektif ya, academic survey. Kemudian employer reputation ini employer 10%. Jadi pengguna dari alumni kita. Lalu ada faculty student ratio, ini garis besar banget, faculty student ratio 20%. Ya.
Kemudian ada citation per faculty 20. Nah, ini yang relevan ini, citation per faculty. Jadi dari QS tadi saya ingin share bahwa baik dari QS dan THE kita tahu bahwa yang dihitung itu bukan ya, atau lebih utamanya itu adalah impact, bukan produktivitas atau bukan jumlah. Kalau di QS itu jumlah citasi per paper. Cuman kalau di THE itu citation per paper. Kalau di QS per faculty. Ini dua hal yang relatif sama tapi agak berbeda. Kalau citation per faculty ya, itu kalau kita banyak mempublish jurnal yang jelek, itu tidak directly impact ranking. Karena dia tidak mengurangi indikator ini gitu ya. Menambah tapi pelan gitu loh. Ya, tetapi tidak menambah karena kan tidak nambah citation kalau jurnal jelek ya. Tidak menambah pelan itu karena pasti ada kenaikan lah ya jurnal yang bagus, tapi jumlah yang masif itu tidak menambah ya. Jadi artinya sebenarnya sia-sia untuk ranking kalau misalkan untuk ranking QS ya, bukan THE, kalau kita terlalu banyak mempublish jurnal yang tidak jelas gitu ya. Karena tidak menambah ya. Nah, kalau THE lebih parah lagi. Karena kalau THE itu nanti saya jelasin. Itu citation per paper. Nanti saya per paper. Jadi artinya kalau jumlah papernya bertambah, citationnya tidak, ranking kita drop. Nah, ini gitu. Ini dari ini. Nah, ada catatan penting yang terkait dengan QS yang baru saja saya dapat tadi malam yang ingin saya share juga ya. Ini ada kritik terhadap QS baru saja, dan kritik ini ilmiah dan saya baca papernya itu paper yang sangat valid ya. Cuman karena baru dia belum dipublish, baru working paper ini saya share. Judulnya ini baru publish papernya April 2021. Judulnya Does Conflict of Interest Distort Global University Ranking. Jadi dia membandingkan untuk data yang dia punya ya, data Rusia gitu ya. Kemudian dia bandingin nih. Kalau universitas yang banyak membayar jasa QS itu rankingnya ngebantu naik nggak? Ternyata iya gitu loh. Dan ini valid sekali analisisnya ya. Jadi dia membandingkan 28, ini saya langsung ke hasilnya. Membandingkan 28 universitas ya. Nah, ini saya langsung hasilnya aja. Yang ini deh. Oke, nah ini. Jadi dia membandingkan universitas di Rusia yang mempunyai banyak kontrak dengan QS dan yang tidak mempunyai kontrak atau sedikit mempunyai kontrak dengan QS. Kemudian kita lihat perubahan rankingnya dari 2016 ke 2021. Nah, yang hijau ini adalah yang banyak kontraknya dengan QS ya. Yang merah enggak gitu. Nah, kalau kita lihat, sebagai pembanding dia membandingkan THE dan QS. Nah, kalau THE di universitas ini tidak ada perbedaan kontrak. Jadi mereka tidak banyak membuat kontrak bisnis ya dengan QS. Nah, jadi lalu dibandingkanlah yang THE. Kalau THE itu jadi baseline-nya, jadi benchmark kontrolnya ya. Jadi kita lihat untuk yang THE, ranking THE-nya tidak berubah banyak ya. Dua kelompok ini, dua kelompok yang mempunyai banyak kontrak dengan dua kelompok yang tidak mempunyai kontrak. Nah, kalau yang QS ini loncat ya, yang mempunyai banyak kontrak. Kalau dihitung-hitung ikut lebih banyak bayar uang ke QS, itu ternyata membuat rankingnya itu bisa naik 140 poin. Jadi memang ada question juga terkait ini. Jadi tidak sempurna. Dan salah satu mekanismenya adalah, ini mekanismenya ya, ini adalah terkait, ada teorinya di dalam auditing. Jadi terkait dengan, kita kan submit data tuh ke QS. Nah, mereka yang submit datanya di blow up, itu lebih diapologetik gitu sama si QS. Itu salah satu mekanismenya gitu ya. Daripada mereka yang tidak punya kontrak dengan QS. Jadi ini adalah istilahnya the dark side ya, of the ranking. The dark side of the ranking. Ini kan Universitas Rusia itu $4 juta itu selama periode tersebut memberikan uangnya ke QS.
Nah, ini contoh aja kritik. Ini kalau teman-teman baca papernya silahkan, tapi juga ada video YouTube-nya, dia presentasi kalau nggak salah di LS, di Oxford. Orang ini nggak sembarangan ya. Orang ini peneliti di University of California, Berkeley. Jadi bukan orang yang nggak jelas. Oke, nah sekarang terkait analisis selanjutnya. Nah, kalau kemarin ya minggu lalu itu QS baru meluncurkan, THE baru meluncurkan data ranking terbarunya, terutama ASEAN ranking. ASEAN ranking lebih menarik. Kenapa ASEAN ranking lebih menarik daripada global ranking? Karena universitas kita relatively lebih visible, kelihatan gitu kan daripada global ranking. Kalau global ranking nggak begitu menarik karena kita nggak kelihatan. Nah, di sini kemudian apa yang saya lakukan? Nah, kita bisa ngelihat rankingnya, ya, bisa ngelihat skornya juga berdasarkan skornya. Lalu apa yang saya lakukan? Nah, saya kemudian retrieve data ini manually copy paste gitu ya, untuk semua 500-an universitas dari tahunnya dari 2013 sampai 2021. Jadi saya ambil datanya, data rankingnya, lalu data komponen skornya. Oke, nah kemudian saya rapihkan datanya, dan juga saya undang teman-teman untuk ngelihat sendiri data itu, hasil kompilasi saya itu. Ya. Nah ini bisa di-download di. Jadi kalau tertarik dengan, saya ngelihat kenapa tadi Pak Unang misalkan kenapa ranking Cina menaik, Jepang mengalahkan Jepang misalkan, itu ada, silakan dibahas aja di situ ya. Ini ada. Ya. Nah, ini ada di sini. Jadi silakan di-download data of score and ranking 2013 2013 sampai 2001. Walaupun Indonesia nggak ada dari 2013, baru mulai 2016, tapi semua data ada di situ. Nah, ini kalau dibuka datanya, Excel, ini datanya nanti kebukanya kayak gini. Nah, oke. Kita bongkar ya. Nah, ini dari tahun 2013 ya sampai 2021 ya. Semua negara, ada banyak negara. Nah, kita lihat Indonesia ya. Kita lihat Indonesia. Oke, nah ini Indonesia. Ya, tidak semua universitas ada di sini. Tentu yang pertama saya lakukan itu adalah ngecek konsistensi mereka ya. Jadi karena dia menyantumkan ada data berdasarkan komponennya, citation, industry income, international outlook, research, teaching ya. Ini ada skornya ini. Nah, skornya itu satu kali diupdate. Jadi kita nggak bisa ambil bobot semua sama, tapi tahun 2013-2014 itu bobotnya masih berbeda dengan 2016-2014 ke sini kalau saya tidak salah. Jadi saya harus hati-hati. Ada dua pembobotan. Tetapi untuk Indonesia pembobotannya sama karena kita baru ada di tahun 2017 sebelum data itu metodologinya dirubah. Dulu itu research hanya 20% kalau tidak salah, sekarang jadi 30%. Nah, tentu yang saya lakukan pertama adalah saya menggunakan bobot mereka kemudian menghitung sendiri indeksnya. Ya. Nah, ini contoh misalkan untuk ITB tahun 2017 saya hitung sendiri berdasarkan angka-angka. Ini nggak ada aslinya datanya, ini saya hitung sendiri. Ini kemudian saya rata-ratain berdasarkan bobot yang mereka punya, lalu saya dapat angka 18,5. Ya. Dan ini exactly ada di dalam yang mereka resmi laporkan, 18,2 sampai 21,3. Ini yang resmi mereka laporkan. Atau misalkan yang akurat banget nih, UI tahun 2021 itu saya hitung sendiri rankingnya, skornya 32,9. Kemudian official angkanya 32,9. Nah, berarti benar kan hitungannya. Jadi bobotnya memang benar. Nah, ini transparan kan berarti. Saya menghitung sendiri, hasilnya sama gitu loh. Nah, cuman bagusnya menghitung sendiri apa? Bagusnya menghitung sendiri, saya dapat angka pasti. Karena walaupun ini harus disikapi hati-hati. Walaupun kenapa THE tidak melampirkan angka pasti? Pasti ada alasannya ya. Karena mungkin ada ketidakpastian dan lain-lain. Tapi saya bisa dapat angka pasti. Sehingga saya merankingnya berdasarkan angka pasti. Meranking ulang. Sebagian rankingnya itu sama. Jadi kalau kita lihat ranking overall, nah ini cuman saya bisa nge-ranking tidak range gitu loh.
Walaupun tentu kita harus sikapi hati-hati, ini kena on calculation. Tapi saya bisa misalkan menyatakan Unpad itu kan kalau berdasarkan laporan resmi itu ranking 401 plus. Plus berapa kita nggak tahu ya. Tapi dengan menghitung cara ini saya tahu kira-kira dia di 480 gitu loh. Sehingga kita masih lebih baik dibanding Telkom University. Kalau di sini kan kita nggak kelihatan. Kita lebih baik nggak sih dari Telkom University? Tapi kalau kita ngitung sendiri kita tahu bahwa kita lebih baik dari Telkom University. 20 ranking point. Ya. Nah silakan ini dilihat-lihat sendiri ya, datanya. Nah dengan data ini lalu kemudian saya membahas atau melihat perkembangan universitas-universitas di Republik ini selama beberapa tahun terakhir. Nah ini perhitungan ini juga ada di Excel yang saya share di setelahnya. Jadi bagaimana saya menghitung ini? Jadi yang sebelah kiri itu adalah the official ranking ASEAN. Ini yang ranking official yang yang dibahas oleh yang dikeluarkan oleh THE-nya. Ranking yang star ini adalah ranking yang tadi saya hitung sendiri. Bisa sama, bisa tidak. Kenapa bisa berbeda? Misalkan berbeda dikit lah. Ini kan 133, 162, tapi UI ini 196 hitungan saya ini 194. Ini berbeda kenapa? Karena si THE itu merankingnya itu di share. Jadi di share sehingga ada ranking yang sama. Jadi UI itu bukan satu-satunya universitas yang punya ranking 194. Cuman kalau karena data saya yang hitung sendiri, angka komanya lebih banyak, saya bisa bedain yang mana yang lebih tinggi dengan angka belakang koma yang lebih detail gitu loh. Jadi UI 196 berdasarkan hitungan ranking star yang hitungan saya sendiri dibandingkan THE. Nah, itu bukan poinnya. Poinnya adalah coba kita lihat perkembangan ranking universitas di Indonesia. Dari 3 tahun terakhir misalkan dari 2018-an lah ya, itu secara umum itu semua mengalami penurunan kecuali UI sedikit lah ya. Dan ITB di tahun tapi setelah 2019 itu mengalami penurunan dan cukup lumayan penurunannya karena UI itu lumayan. Ini tidak berdasarkan skala ya, rankingnya tidak berdasarkan skala ya. Jadi jangan dianggap ini ITB kecil aja ya, enggak. Ini enggak berdasarkan skala, turun aja gitu ya. Lihat angkanya harusnya. Nah UI turun, Unpad belum tapi ya. Nah Unpad ini di sini, Unpad belum ketahuan karena Unpad baru ada di THE ranking baru kali ini. Kita nggak bisa lihat trennya. Jadi tahun depan kita lihat nih Unpad naik ke atas apa naik ke bawah. Nah, ini penting untuk kita lihat. Nah hampir semua universitas di Indonesia mengalami penurunan ranking yang menurut saya cukup signifikan gitu loh. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat, nah semakin menjauh dari Malaysia, UI itu kan dulunya itu 160-an ya kalau kita lihat ya. Ranking dulunya itu 160-an nih, UI 162 ya. Nah, tiba-tiba dia melorot ke 194. Jadi menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang masuk 200 besar dunia dan ini juga 194. Sedikit aja lagi kepental dari Liga 200 ya di THE. Sementara 8 universitas Malaysia terutama UOM itu bertengger terus di situ hampir tidak tertahankan gitulah. Kenapa saya bandingin dengan Malaysia? Nah, bisa aja dibandingin dengan Thailand, dengan Filipina, ada mereka di situ ya. Thailand ada 3 universitas di 200 besar, Filipina ada 1 juga, Brunei ada 1. Ya. Itu bisa dilihat sendiri datanya kan ada di situ. Cuman kenapa saya bandingin Malaysia? Karena kita kan sama-sama makan nasi sama mereka ya, nah, makannya sama gitu. Nah, kenapa? Karena menurut saya ini agak kurang begitu konsisten gitu ya dengan hal ini gitu ya. Pemerintah bilang menyiapkan 10 triliun untuk sukseskan 11 kampus masuk dunia. Itu kan uang yang dimasukin ke situ itu udah banyak ya. Nah, terus juga tidak konsisten dengan narasi pemerintah yang selalu bilang kita itu hebat ya. Kalau kita masuk ke Sinta ya, itu yang pertama kali di show off sama Sinta itu adalah ASEAN benchmarking yang menunjukkan betapa kita jaya meloncat ya dari sini melampaui semua universitas di negara ASEAN termasuk Singapura dalam jumlah publikasi. Ya, salib Malaysia ini selalu dibawa kemana-mana. Menurut saya ini harus dikritisi gitu loh. Yang jelas pertama tidak konsisten dengan ini, ya, tidak konsisten dengan ini gitu ya. Sehingga kenapa kita oleh karena itu tentu relevan untuk dilihat kenapa kok bisa gitu ya. Sementara kita merankingnya naik terus gitu ya. Tetapi
kok kita malah terpuruk gitu loh. Jadi apa ya, kita bongkar aja secara fakta, secara objektif kenapa masalahnya ya. Nah, kembali ke sini. Kalau kita lihat ya, di TH itu bobot yang paling tinggi itu adalah research influence, citation per paper. Sepertinya saya curiga ini penyebabnya gitu. Dan dari dulu saya udah curiga ini penyebabnya. Kenapa saya jelasin? Sederhana sebenarnya. Citation per paper itu kan intinya adalah citation, jumlah citation dibagi jumlah papers. Jadi kalau misalkan kita papernya banyak, citationnya enggak bertambah sebanyak papersnya, maka angka ini akan menurun gitu. Angkanya menurun. Nah, si THE itu menghitung citation per paper 5 tahun akumulasi. Akumulasi 5 tahun. Ya. Jadi di awal-awal kita naik belum kerasa tuh impact-nya. Setelah 5 tahun, kerasa tuh impact-nya. Jadi, nih kalau saya juga di Excel yang sama, saya share juga simulasi, supaya teman-teman yakin deh. Ya, saya share simulasi. Nah, ini saya share simulasi. Jadi kalau misalkan kita ada dua paper, jenis paper with high citation sama paper with low citation, ya. Katakanlah paper with high citation, citasinya rata-rata 10, sementara paper with low citation itu rata-rata ya, kalau sama ya, itu nggak masalah kalau sama-sama citationnya. Sama yang satu. Nah, yang jadi masalah adalah pertumbuhan paper yang low citation kita jauh lebih tinggi, katakanlah 10%, dibandingkan paper high citation, katakanlah 5%, dan paper yang tinggi kita itu citationnya low banget, katakanlah 2 misalkan ya. Nah, itu akan membuat accumulated 5-year citation per paper kita akan drop gitu loh. Dan ini adalah 0,3 bobotnya di dalam citation impact gitu loh. Ini yang jadi masalah. Ini yang saya bilang, ini backfire gitu, backfire. Bukan hanya tidak berdampak kepada perankingan, backfire terhadap perankingan gitu loh. Nah, emang betul kita itu karena ini masalahnya. Oke, kita lihat ini hasilnya. Saya ambil beberapa universitas. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sebelum ke universitas, kita lihat dulu Indonesia. Ini Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Memang betul ya, jumlah publikasi kita naik, ya, pesat gitu ya. Nah, cuman lihat nih, persentase publikasi di top 5% saja. Itu artinya apa? Publikasi di jurnal yang high impact, yang citationnya tinggi gitu ya. Itu kita itu collapse banget dari 15 hampir 0 gitu. Ini saya sudah ingetin dari dulu gitu ya. Sementara negara-negara lain, ya Singapura enggak lah. Singapura itu yang kata kita salib, itu dia persentase publikasi top 5% meningkat terus, walaupun dia udah jagoan, tetap meningkat. Malaysia relatively stable walaupun agak mengalami penurunan belakangan ini. Ini yang membuat mereka concern ya, termasuk kenapa wakil rektor UKM-nya sampai menghubungi saya mempertanyakan ini data-datanya. Ya, ini yang Indonesia itu parah. Dan salah satu yang menyebabkannya adalah gitu ya. Indonesia itu menjadi juara skop proceeding dunia gitu loh. Ini yang jadi masalah. Ini saya sudah ingatkan gitu ya. Ketika ini masih di sini itu saya sudah ingatkan. Kita mau sampai kemana sih gitu loh. Nah, sekarang kita itu sudah juara dunia kalau tidak salah ranking 2 kalau nggak salah ya berdasarkan data paper itu di jumlah component proceeding. Kenapa component proceeding bermasalah? Itu tadi karena component proceeding itu awalnya itu adalah budayanya itu hanya di elektro sama informatika gitu loh. Nah, tetapi karena mudah dilakukan, maka expand lah ke berbagai disiplin. Ya. Nah, kemudian di paper yang tadinya saya mau tunjukin, tapi di paper tadi itu dijelasin bagaimana kita menjadi kalau di sini ya, ini di paper ini di Purnell ini, kalau kita lihat, saya ingin tunjukkan share-nya. Nah, di sini ada tabel yang kayaknya bukan ini deh. Oh iya deh, bentar ya. Ya, nih coba kita lihat.
Nah, ini kalau kita perhatikan, lihat ya. Di tahun 2014 itu jarang sekali orang masuk conference proceeding, jarang sekali. Jadi world share kita itu misalkan AIEP itu hanya 6% dunia, masuk akal lah ya. Kemudian, nah yang menarik ini, yang terkait ekonomi apa-apa itu nggak ada dulu. Ya, ini baru. Kemudian yang terkait hampir nggak ada gitu. Ini nol. Tiba-tiba di tahun 2018 kita mendominasi dunia ya, 37%. Jadi ranking 2 dunia dalam world share of proceeding. Ini mohon maaf aja, ini jadi tertawaan masyarakat internasional. Ini ya. Oke. Nah sekarang kita lihat data-data THE tadi. Benar nggak sih teori tadi atau preset tadi bahwa ranking kita dari situ. Nah saya ambil data UI dari Excel tadi, dari UGM, dari ITB. Nah kalau kita lihat komponennya, ini kan komponen THE itu. Ini ada teaching, research, citation, international outlook, industry income, dan all-nya. Nah yang hijau itu ranking overall-nya. Kita lihat UI. UI itu sebenarnya komponen-komponen lainnya, rankingnya, ini ranking ya, rankingnya itu relatif baik. Ini 50 besar dunia dalam industri income. 60% 60% Asia dalam international outlook. Gitu ya. Juga dalam teaching. Gitu ya. Dalam research, tidak sebagus itu, tapi konstan. Gitu. Itu research productivity, jadi bukan ini. Tapi citation per papernya collapse sini, ke 451 Asia. Collapse. Ya, itu terjadi karena hal yang saya jelasin tadi, itu masalahnya. Bayangin kalau UI bisa stabil aja di sini, itu pasti rankingnya naik, bukan turun. Ya. Demikian juga universitas-universitas lain. UGM, nih, collapse karena citation impact-nya, rankingnya. Ya. ITB, sama. Gitu. Ya. Dan ini memang yang terjadi. Nah, ini contoh. Ini di beberapa universitas yang saya mention tadi. ITB, ini proporsi top 10% jurnal persentilnya. Jadi proporsi publikasi di jurnal yang bagusnya, high impact-nya, itu collapse, menurun. Ya, menurun. Baik UGM, mau UI, mau ITB. Dan proporsi conference proceeding-nya menaik pesat. Jadi kalau kita lihat data ini, ITB itu hampir 70% publikasinya itu dari conference proceeding. Gajah Mada itu 40%, UI 50%. Dan ini. Nah, inilah yang menjadi penyebab. Jadi bukan hanya tidak menaikkan ranking, tapi fire back kepada kita rankingnya, gitu ya. Nah ini, oke. Terakhir, nah ini yang paling pentingnya, menurut saya perlu kita sama-sama diskusikan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menurut saya, yang pertama kita lakukan adalah kita harus saling mengingatkan, kita semua, saya sendiri juga, bahwa kita itu sedang membawa bus sekolah ini bukan lagi nyari ranking gitu. Kita harus ingat esensinya apa, lalu ranking buat apa. Ranking itu ya boleh kita lakukan sebagai guideline, dan kalau kita pakai ranking sebagai guide ya, itu tentu yang paling penting itu adalah di QS 50%, di THE 20%, itu adalah academic reputation yang tidak bisa kita bangun instantly. Ini jangka panjang, but necessary. Caranya bagaimana? Ya caranya kita lakukan apa yang selama ini kita lakukan saja dengan baik. Untuk reputation teaching, kita harus selalu mengimprove market relevance. Itu kita lakukan. Saya appreciate teman-teman di sini. Ini mohon maaf ya, kita nggak berbicara UNPAD nih, kita berbicara masalah bangsa ini. Berbicara UNPAD. Tapi relevansinya dengan UNPAD juga kita penting. Kita selalu improve market relevance, ya. Program pasca sarjana kita itu saya lihat yang paling dinamik, salah satu yang paling dinamik dalam selalu improve market relevance ya dengan Kang Tiau. Nah, terkait research, reputation, ini yang menurut saya harus kita improve. Karena kita sering melupakan esensinya untuk meningkatkan reputasi itu. Kita fokus ke kuantitas jumlah publication. Padahal, academic reputation di research itu dipengaruhi secara cultural oleh hal-hal berikut. Pertama, academic networking. Conference, kita tuh harus ikut conference yang benar. Untuk berinteraksi, untuk cari academic networking, supaya reputasi kita bertambah. Itu yang dilakukan di mana-mana, di dalam iklim akademik gitu loh. Sekarang itu di Indonesia, conference itu sudah berubah bentuk. Bukan menjadi academic networking, tapi ajang cari kakak ide, dan lain-lain gitu loh. Atau publikasi yang menjadi proceeding. Itu menurut saya, itu harus kita koreksi sama-sama gitu loh. Itu ya. Jadi conference. Jadi kita harus conference ke conference top dunia.
Nah, ya, ke conference yang banyak orang akademik beneran untuk berdiskusi sehingga orang kenal kita. Kalau orang nggak kenal kita, bagaimana kita mau masuk academic reputation gitu loh. Kalau kita hanya conference di universitas sebelah, di jalan sebelah, di jalan Wastu Kencana itu kan, ya nggak mungkin. Itu satu. Jadi kita harus send as many as possible our staff atau send ourselves to these good conferences. Lalu apa? Selain itu di dalam international untuk naikkan riset akademik, kita harus aktif di associations. Kalau perlu international association, jadi pengurusnya dan lain-lain. Itu yang secara kultural di dalam dunia akademik itu menjadi bagian yang akan meningkatkan reputasi kita. It's a long shot, but necessary. Ini dilupakan karena terkubur oleh fenomena tadi, conference proceeding ini. Ya. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan adalah kita memperkuat policy influence. Kan kita meningkatkan reputasi kita, nama kita menjadi terdengar. Ya. Jadi advisor di kementerian, ya, bahkan jadi menterinya, gitu. Kan policy influence. Itu juga membuat reputasi akademik kita naik. Jadi kita dorong dosen kita untuk punya policy influence, ya. Jadi pejabat boleh, jangan larang-larang gitu loh. Dosen kita kamu aktif di luar, jangan dilarang, didorong aktif di luar itu sepanjang tidak mengorbankan kegiatan akademis di dalam kampusnya gitu loh. Tapi aktif di luar itu harus kita apresiasi. Jadi komisi itu salah satu yang membuat reputasi kita meningkat, ya. Itu dalam reputasi akademik. That's the second story. Tapi yang paling penting menurut saya adalah yang kedua. Yang ini, quality publication ini yang menurut saya harus segera kita koreksi. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa yang saya usulkan. Silakan ini diperdebatkan. Tapi menurut saya yang saya pikirkan, ini yang menurut saya perlu kita lakukan. Sebagian dari pemikiran ini sebenarnya sudah didiskusikan di Komisi 1 Senat 4, ya. Ada di dalam policy brief ini. Mengapa saya sangat rewel sekali dengan policy brief ini? Karena saya ingin kita sama-sama untuk menggunakan itu untuk melakukannya. Pertama apa? Tentunya tak lain dan tak bukan, kita harus lebih selektif. Logikanya sederhana. Karena sudah jelas setiap saat itu Scopus bilang bahwa ini paper-paper yang kita indeks ini jelek gitu loh. Ini abal-abal. Lalu Scopusnya yang bilang kalau nggak mungkin dia ada discontinued list. Jadi Scopusnya sendiri sudah bilang our system is not perfect gitu loh. Akan ada jurnal yang jelek dan abal-abal di sistem kita. Itu diakui oleh Scopus routinely gitu loh. Nah, kalau Scopus aja udah bilang begitu, kita nggak boleh dong ada orang datang ke kita, Pak, Bapak nggak bisa seenaknya mencoret paper saya, kan udah di Scopus. Nah, itu nggak masuk tuh logika itu, ya. Karena Scopus itu bilang sendiri bahwa tidak sempurna sistemnya, maka tidak boleh ada orang mengklaim hanya karena ada di Scopus, kemudian dia bisa lolos begitu saja. Tolong ini mohon diingat, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengajukan kepangkatan atau apa, kemudian dia berada di belakang sudah di Scopus, kemudian bisa lolos begitu saja, no. It's against common logic. Ya. Itu sekali lagi, jadi Scopus bukan jaminan. Ya, bukan jaminan. Oleh karena itu harus ada filter. Ya, filternya itu saya jelasin di salah satu policy brief itu ada blacklist, ya. Kita cari yang blacklist gitu, ya. Ini potensial blacklist. Jadi tujuannya ke depan supaya orang tidak publish di sana. Bukan melist, kamu publishnya udah di situ, itu udah biarin aja. Tapi kita bikin blacklist di mana orang menghindari itu. Lalu ada whitelist, ini perlu untuk mendorong, ya, untuk mendorong. Beberapa teman kemarin, itu apa namanya? Jadi ada teman-teman yang sudah biasa publish di Q1, sebaiknya jangan Q1 lagi dong, ya Q1 lagi dong, tapi Q 0,001 dong kejar, gitu kan? Nah itu juga bagus untuk teman-teman yang sudah jagoan gitu ya. Bikin whitelist, ya. Lalu dan ini yang penting untuk sementara, kayaknya kita perlu special team gitu loh untuk men-select dulu ini jurnal nih bener apa enggak, boleh enggak gitu ya. Apakah saya boleh publish di sini enggak? Tanya untuk advice gitu loh. Bisa di departemen, bisa di fakultas, bahkan di universitas. Ini menurut saya mutlak diperlukan. Terus yang kedua, stop conference proceedings. Stop. Kalau bisa jangan ada lagi, kecuali di bidang-bidang yang secara tradisional, dia itu memang biasanya conference proceeding. Itu kita cari salah satunya misalkan elektro, fisika, to certain extent, lalu informatika gitu ya. Itu boleh. Tapi selain itu, menurut saya hentikan saja conference proceedings itu, gitu ya. Ini saran saya ke Republik ya, dan juga ke Unpad gitu ya. Karena kalau enggak ya kita bagaimana mau ranking tinggi gitu loh. Nah, itu hentikan ya menurut saya. Nah, yang ketiga ini mahasiswa S1, S2, S3 itu boleh, mari kita bimbing dan didorong untuk publikasi. Tapi menurut saya tidak perlu diwajibkan.
gitu loh. Ini karena sumber masalah, ya, sumber masalah yang membuat publikasi kita ada di paper-paper yang jelek-jelek. Banyak gitu. Ini saya nggak bicara Unpad ya. Saya nggak bicara Unpad, mohon maaf ya. Saya berbicara secara umum Indonesia, Unpad saya nggak bisa bicara banyak, nanti kita lihat data. Cuman ini secara umum, ini yang menjadi sumber masalah. Ya. Jadi kita encourage, but don't punish. Jadi kalau misalkan kita encourage itu dengan kasih carrot. No, kalau kamu publish ya, kamu nilainya kamu pasti saya kasih nilai lebih tinggi gitu, 4. Atau misalkan saya kasih beasiswa atau apalah kalau di Q1 gitu loh, saya kembalikan uangnya misalnya. Ya, jangan don't punish, kan ini seperti punishment. Oh, kamu nggak publish ya kamu nggak lulus. Nah, itu kan punishment. Jadi kasih carrot gitu loh, jangan stick gitu loh. Nah, saya ingin mengingatkan sejarah dan motivasi dari kebijakan ini. Saya ingat banget ya, dulu ada edaran dari menteri yang menyatakan ada karenanya di edaran menteri itu. Karena publikasi kita hanya 10% dari Malaysia, itu udah disurat loh, silahkan dicari suratnya, surat kementeriannya. Karena publikasi kita 10% dari Malaysia, maka kita harus meningkatkan publikasi dengan cara mewajibkan mahasiswa untuk publikasi. Saya saat itu juga, detik itu juga saya yakin, this is a wrong policy. Kenapa? Karena menurut saya, kenapa kita tidak publish banyak, itu yang salah tuh dosennya, profesornya yang salah. Ya, terus kenapa kemudian tanggung jawabnya diserahkan kepada anaknya gitu loh. Ini filosofinya udah salah gitu loh. Salah filosofinya menurut saya. Karena jelas-jelas kita 10% dari Malaysia, itu salah kita, salah bapaknya. Kenapa kita kemudian membebankan dosa kita kepada anaknya? Itu filosofinya menurut saya. Pada saat itu saya udah against the policy. Ya, dan kedua apa? Kedua, coba Bapak Ibu cek di negara mana ada polisi seperti ini? Hanya di Belanda dan di beberapa negara yang sedikit. Di negara-negara lain, di Australia, di Inggris, di Amerika, itu nggak ada mahasiswa S3 diwajibkan untuk publikasi. Tidak ada, gitu loh. Karena mereka lagi belajar di Indonesia aja, ini Flores, gitu loh. Jadi kan kenapa tidak dilakukan pasti ada alasannya, gitu loh. Jadi ini ingat sejarah dari motivasi ini menurut saya kurang tepat. Jadi coba kita pikirin ulang deh ya, karena supaya ya itu tadi jangan sampai seperti itu. Terus yang terakhir menurut saya ini teknis ya. Saya ngelihat perhitungan remunerasi di publikasi di sistem KKID. Kalau ini Unpad ya. Kalau di negara untuk general juga harus diperbaiki ya. Unpad itu salah satu yang paling top menurut saya sistem remunerasinya. Udah modern dan bagus sekali. Tapi over time itu menurut saya harus secara reguler direview ulang perhitungannya ya, agar lebih konsisten dengan quality. Kalau kita misalkan udah banyak yang Q1 ya kita kasih lagi lebih kalau untuk misalkan Q 0,1 gitu ya. Dan juga menurut saya masih belum secara baik memperhitungkan heterogenitas disiplin ilmu remunerasi yang kita punya. Ini saya rasa harus diperbaiki juga. Itu yang saya pikirkan, apa yang perlu kita lakukan. Oke, sementara ini yang ingin saya share. Selebihnya mungkin kita bisa berdiskusi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan share ini berguna, dan karena ini bahannya banyak dan saya list semua secara transparan, saya mohon kalau Bapak Ibu setuju, sepakat dengan apa yang disampaikan, atau misalnya data-data itu, silakan kita share sama-sama ke sebanyak mungkin teman-teman kita, kolega, masyarakat, dan teman-teman kita lah basically. Mungkin itu sementara, nanti kita diskusikan sama-sama lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita buka saja langsung ini yang enggak yang dari para hadirin yang ingin berdiskusi, ada yang pendapat atau